Halo, Assalamualaikum. Welcome back di channel Keluarga Rahmawan dan di fanpage Bright Kids Study Club. Saya mau melanjutkan membahas buku matematika kelas 5 ya. Ini buku terbitan ESPS Erlangga ya. Isinya hampir sama juga dengan buku matematika terbitan GAP Gelora Aksara Pratama, hanya beda-beda di halamannya atau nomor soalnya, tapi seringkali angka-angka dalam soal itu sama persis ya. Saya mau bahas latihan ulangan bab 2 paket 2. Ini ada di halaman 53. Sebelumnya sudah ada di video sebelumnya yang paket 1 ya, sekarang paket 2. Langsung saja nomor 1. 4 jam tambah 12 detik dikurang 95 menit sama dengan berapa detik. Nah, karena di sini diminta detik, maka semuanya akan kita ubah menjadi detik ya. Kita lihat 4 jam untuk jadi detik itu dikali 3600. 4 dikali 3600, 12-nya tetap dikurang 95 menit untuk jadi detik itu dikali 60. Nah, 4 dikali 3600 hasilnya adalah 14.400 ditambah 12 dikurang 5.700 ya. Hasilnya adalah 8.712, itu opsi D ya. 8.712 nih jawabannya. Lalu nomor 2, Eka sampai di sekolah 25 menit sebelum bel masuk. Adit sampai di sekolah 11 menit setelah Eka sampai. Jika bel masuk berbunyi pukul 6.45, Adit sampai di sekolah pukul, kita lihat ya, bel masuknya 6.45, Eka datangnya itu 25 menit sebelum bel masuk, berarti sebelum 6.45 ya, berarti jam 6.20 ya. Lalu Adit 11 menit setelah Eka, berarti 11 menit setelah 6.20, yaitu 6.31. Jawabannya yang B, 6.31. Oke, lalu nomor 3, 12.500 cm ditambah 32 dekameter dikurang 75 meter sama dengan berapa desimeter. Karena di sini diminta desimeter, maka semuanya akan kita ubah menjadi desimeter ya. 12.000 cm kalau diubah ke desimeter itu artinya dibagi 10 jadi 1250. 32 dekameter jika diubah menjadi desimeter itu dikali 100 jadi 3200. Lalu 75 meter jika diubah ke desimeter itu dikali 10 jadi 750. Jadi 1250 ditambah 3200 dikurang 750, hasilnya adalah 3700 desimeter. Opsi A. Coba kita lihat ya, 3700 desimeter yang A ya. Lalu nomor 4, 20 meter per detik diubah menjadi kilometer per jam. Meter per detik diubah kilometer per jam. Dari meter ke kilometer itu dibagi 1000 ya. Jadi 20 meter kalau diubah jadi kilometer jadi 20 per 1000. Lalu detik, 1 detik jika diubah menjadi jam ya, 1 detik itu artinya 1 per 3600 jam. Nah, sekarang 20 per 1000 per 1 per 3600 itu artinya 20 per 1000 dibagi 1 per 3600. Lalu kita ingat prinsip pembagian pecahan, artinya dikali kebalikan ya. Jadi 20 per 1000 dikali kebalikannya 1 per 3600 adalah 3600 per 1. Lalu kita bisa coret nolnya 2 ya. Sebelah atas kita coret 2 nol, bawah juga coret 2 nol. Jadi tinggal 20 dikali 36 hasilnya 720 per 10 kali 1 10. 720 per 10 sama dengan 72. Satuannya adalah kilometer per jam. Opsi C ya. Kita lihat ya, 72 km per jam yang C. Lalu nomor 5, sebuah bus dapat menempuh jarak 120 km dengan kecepatan rata-rata 75 km per jam. Waktu yang ditempuh oleh bus tersebut adalah, nah di sini kita ketahui jaraknya 120, kecepatannya 75 km per jam. Waktu yang ditempuh, kita mencari waktunya. Oke, kita cek ya. Kecepatannya 75, jaraknya 120 km. Untuk mencari waktu berarti jarak dibagi kecepatan. 120 dibagi 75 hasilnya adalah 1,6, tapi ini masih jam ya, 1,6 jam.
Sedangkan di soalnya diminta menit. Jadi untuk jadi menit harus dikali 60. 1,6 dikali 60 hasilnya adalah 96 menit. Kita lihat 96 menit itu jawabannya yang D ya, 96 menit. Oke, lanjut nomor 6. Bus Jaya berangkat dari kota A pukul 11.45 dan sampai di kota B pukul 14.15 dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jarak kedua kota tersebut adalah, nah ini diketahui, kita cari dulu waktunya. Lalu di sini kecepatan sudah diketahui dan diminta mencari jaraknya. Kita lihat waktunya dari 11.45 ke 14.15 itu adalah 2,5 jam ya. Dengan kecepatan 60 km per jam, maka jarak yang ditempuh adalah waktu dikali kecepatan 2,5 dikali 60. Hasilnya adalah 150 km. Jawabannya yang opsi C. 150. Oke. Nomor 7. 2100 cc per menit sama dengan berapa liter per jam? Kita lihat. cc per menit diubah menjadi liter per jam. Nah, cc untuk menjadi liter itu dibagi 1000 ya, karena cc ini sama dengan mililiter. Mililiter untuk jadi liter itu dibagi 1000. Jadi 2100 cc sama dengan 2100 per 1000 liter. Lalu menit diubah menjadi jam, 1 menit itu artinya 1 per 60 jam. Jadi 2100 per 1000 per 1 per 60. Per ini artinya dibagi teman-teman ya. Dan ingat pembagian pecahan artinya perkalian kebalikannya. 2100 per 1000 dibagi 1 per 60 artinya 2100 per 1000 dikali 60 per 1. Lalu kita bisa coret nolnya ya, atas kita coret 2, bawah juga coret 2. Jadi tinggal 21 dikali 60 hasilnya 1260 per ini 10 dikali 1 per 10. Jadi 126 liter per jam nih jawabannya yang opsi A. 126 liter per jam. Nomor 8. Dalam 15 detik, keran air di bak mandi dapat mengeluarkan air sebanyak 15.000 cm3. Debit keran air tersebut adalah, di sini diminta liter per detik teman-teman ya. Ini udah per detik, kalau yang ini masih cm3. Jadi untuk nomor 8, tadi waktunya 15 detik, volumenya 15.000 cm3, kita ubah dulu menjadi liter ya, karena pilihan jawabannya liter. 15.000 cm3 untuk jadi liter itu dibagi 1000 ya, karena liter itu sama dengan dm kubik, jadi sama dengan 15 liter, karena 15.000 dibagi 1000 jadi 15 liter. Nah, untuk mencari debit itu volume per waktu, 15 liter per 15 detik, 15 dibagi 15 1 liter per detik. Ini debitnya 1 liter per detik, itu jawaban yang A. Oke, lanjut nomor 9. Sebuah tangki penyimpanan yang berisi penuh air mengalami kebocoran. Setelah 15 menit, air dalam tangki berkurang setengahnya. Jika volume tangki mula-mula adalah 750 dm kubik, debit air yang bocor dalam tangki tersebut adalah, nah berarti volume yang mengalir itu setengah dari 750 dm kubik ya teman-teman. Jadi volumenya itu setengah dari 750 dm kubik itu 375 dm kubik ya. Nah, kalau dijadiin liter tetap 375 dm kubik tetap 375 liter. Nah, waktunya 15 menit kita ubah jadi jam ya. 15 menit itu 1 per 4 jam. Karena nanti jawabannya diminta liter per jam, jadi waktunya langsung kita ubah ke jam. Nah, debit itu caranya volume dibagi waktu, 375 dibagi 1 per 4. Ingat pembagian pecahan artinya dikali kebalikan. Jadi 375 dikali 4 per 1. 375 dikali 4 hasilnya adalah 1500 liter per jam. Ini jawabannya yang opsi B. Oke. Lalu nomor 10. Volume air pada satu kolam
adalah 100 kiloliter. Air tersebut akan dialirkan ke kolam yang lebih kecil dengan volume 98 meter kubik menggunakan pipa. Jika kolam yang lebih kecil penuh setelah 20 menit, debit yang dialirkan pipa tersebut adalah, nah berarti volumenya yang kita pakai ini ya, isi kolam kecilnya karena mau diisi penuh ya, waktunya ini 20 menit. Oke, kita lihat volumenya 98 meter kubik. Kalau diubah menjadi liter ya, itu sama dengan diubah ke dm kubik dikali 1000. Jadi 98 dikali 1000, 98.000 dm kubik sama dengan juga 98.000 liter, karena dm kubik dan liter itu setara. Lalu waktunya 20 menit. 20 menit itu kita ubah jadi jam ya. 20 menit itu 1/3 jam. Nah, untuk mencari debit berarti volume dibagi waktu. 98.000 dibagi 1/3. Dibagi 1/3 artinya 98.000 dikali 3/1. Nah, 98.000 dikali 3 hasilnya adalah 294.000. Satuannya liter per jam. Jawaban yang A. Oke, udah selesai yang bagian A. Kita lanjut bagian B, teman-teman ya. Dikit lagi. Nomor 1, 4,5 jam dikurang 10.800 detik sama dengan berapa jam? Nah, karena diminta jawabannya jam, maka semua kita ubah menjadi jam ya. Jadi 4,5 jam udah tetap. Nah, ini 10.800 detik untuk diubah menjadi jam itu berarti dibagi 3.600. Nih 4,5 jamnya jadi tetap 4,5. Setengah sama dengan 0,5 ya. Lalu dikurang ini di 10.800 dibagi 3.600 itu hasilnya 3. Jadi 4,5 jam dikurang 3 jam hasilnya adalah 1,5 jam. Nah, ini jawaban akhirnya. Lalu nomor 2, 0,3 km per menit diubah menjadi meter per detik. Kita lihat ya. Kilometer per menit diubah menjadi meter per detik. Kilometer ke meter itu dikali 1000. 1 menit itu 60 detik. Jadi 3 kali 1000 meter per 60 detik. 3 kali 1000, 3000 per 60. 3000 per 60. Kita bisa coret nolnya ya, atas coret 1, bawah coret 1. Tinggal 300 dibagi 6, hasilnya adalah 50 meter per detik ya. Lalu nomor 3, Dio bersepeda sejauh 100 hektometer dalam waktu 30 menit. Kecepatan rata-rata sepeda yang dikendarai Dio adalah berapa kilometer per jam? Jadi nanti ini ya, ini kan jaraknya hektometer diketahuin ya, tapi jawabannya diminta kilometer per jam. Jadi kita ubah langsung menjadi kilometer. Hektometer ke kilometer itu dibagi 10. Jadi 100 dibagi 10 hasilnya 10 kilometer. Waktunya karena diminta jam ya, di sini 30 menit. 30 menit itu kita ubah menjadi jam, artinya setengah jam. Nah, kecepatan itu jarak dibagi waktu 10 km per atau dibagi setengah jam. Dibagi pecahan itu artinya dikali kebalikan. Jadi 10 dikali 2 per 1. 10 kali 2, 20 per 1. Nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Sama aja hasilnya. Jadi 10 kali 2, 20 per 1 sama dengan 20 km per jam. Ini kecepatannya ya. Lalu nomor 4. 27.000 cc per jam diubah menjadi sentiliter per menit. Kita lihat cc per jam menjadi sentiliter per menit. Nah, cc ke sentiliter itu dibagi 10 teman-teman ya, karena cc itu sama dengan mililiter ya. Mililiter untuk ke sentiliter itu dibagi 10. Jadi 2700 sentiliter per 1 jam itu artinya 60 menit. Nah, 2700 per 60 itu hasilnya adalah 450 centiliter per menit ya. Dan terakhir nomor 5. Sebanyak 10.000 liter air dalam sebuah penampungan setelah dialirkan melalui sebuah pipa habis dalam waktu 125 menit. Debit pipa tersebut adalah berapa liter per menit ya. Dimintanya liter per menit, ini udah liter, ini udah menit. Jadi nggak ada yang perlu kita ubah. Kita lihat tadi volumenya 10.000 liter, waktunya 125 menit. Debit itu
volume dibagi waktu, 10.000 dibagi 125 sama dengan 80 liter per menit. Ini debitnya. Oke, udah selesai teman-teman ya latihan ulangan 2 paket 2 ya. Semoga bisa membantu teman-teman mengerjakan tugas online, tugas daring dari sekolah. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Teman-teman bisa tuliskan saran di kolom komentar. Jangan lupa share ke teman-teman yang lain agar lebih banyak yang bisa terbantu dengan video ini. Thank you for watching. Bye bye.